Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambalati Alifins S dari kelas N03 Pengkajian Stok. Di sini saya akan memberikan tugas praktikum materi 1 yaitu mengenai korelasi dan regresi. Yang pertama adalah korelasi, yang dimana diberikan data sebagai berikut, yaitu suhu serta BOD yang terdapat 10 sampel. Kemudian data tersebut kita ubah dalam yaitu untuk data suhu dan BOD. Caranya adalah sebagai berikut, di mana rumusnya Leng sama dengan B2, yaitu dari data yang diberikan 29,77, kemudian kita enter data 3,39, kemudian kita blok ke bawah, kita akan mendapatkan hasil seperti berikut, dan begitu juga dengan BOD. Kemudian setelah kita membuat Leng dari suhu dan BOD, kita buat scatter plot sebagai berikut, yaitu caranya dengan memblok tabel Leng dari suhu dan BOD, kemudian kita insert, kemudian kita print chart dan tulis scatter, maka akan mendapatkan hasil seperti berikut. Kemudian kita membuat pemisalan di mana X adalah suhu, Y adalah BOD, dan M di sini adalah merupakan jumlah sampelnya. Kemudian kita membuat tabel perhitungan di mana terdapat X dan Y, kemudian adalah X dikali Y, kemudian X kuadrat, dan juga Y kuadrat. Nah, X dan Y ini merupakan Leng dari suhu dan juga Leng dari BOD. Kemudian kita masukkan datanya, begitu juga kemudian kita lakukan perhitungan kepada X dan Y, X dikali Y, dengan cara sebagai berikut, B19 kita kali dengan C18, maka akan mendapatkan hasil sebagai berikut, ini kita tarik ke bawah. Kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dengan X kuadrat, di mana B19 kita pangkatkan 2, kemudian kita tarik garis ke bawah, maka mendapatkan hasil sebagai berikut. Begitu juga dengan Y kuadrat, di mana C19 kita pangkatkan 2, kemudian kita tarik garis ke bawah, maka kita harus jadi berikut. Setelah didapatkan hasil dari semuanya, kita jumlahkan, yaitu sum dari X, yaitu dari B19 sampai B28, begitu juga dengan yang Y, sum dari C19 sampai C28, itu juga yang X kali Y, sum dari B19 sampai B28, begitu dengan X kuadrat, yaitu sum dari S19 sampai E28, dan juga yang Y kuadrat, sum dari S19 sampai E28. Kemudian kita cari rumus, kemudian kita cari untuk RXY dengan rumus sebagai berikut, di mana M dikali sigma X1 kali 1 dikurang sigma dari X1 dikali sigma Y1 dibagi dengan akar dari N atau sampel dikali dengan sigma X kuadrat, kemudian kita dikurang dengan sigma dari X, kita pangkatkan 2, kemudian dikali dengan N, kemudian dikali dengan sigma dari Y kuadrat, kemudian dikurang dengan sigma Y yang kita kuadratkan. Kemudian setelah dilakukan perhitungan berikut, dapatkan hasil RXY sebenarnya 0,72. Kemudian kita lakukan uji hipotesis, di mana yang pertama pernyataan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, dan H1 ada hubungan antara suhu dan BOD. Kemudian ukuran sampel yang kesalahan, untuk ukuran sampelnya ada 10, kemudian tidak kesalahannya atau alfanya 0,05%. Kemudian distribusi sampling yang digunakan adalah distribusi sampling type. Kemudian kita menentukan titik kritis di mana DB sebenarnya N dikurang 2. 2 ini merupakan parameter yang kita gunakan, yaitu suhu dan juga BOD. Kemudian DB 10 kita kurangkan 2, maka didapat DB berapa? Kemudian penentuan T tabel, di mana T tabel memang T alpha dibagi 2 titik koma DB. T alpha sama dengan 0, T alpha dibagi 2 sama dengan 0,025, yaitu dari 0,05 kita bagi 2 dapat 0,025 titik koma 8, didapatkan 2306 yang didapat dari tabel T. Ini kita lihat sebagai berikut tabel T, yaitu dengan tingkat kesalahannya 0,025 dan juga DB-nya 8, kita cari titik temunya, yaitu ada di 23,06. Kemudian daerah penolakan yang menerima H0, di mana jika lebih dari 23,06 maka ada di daerah tolak HO, dan juga lebih dari min 2,306 berada di daerah tolak HO. Jika berada di antara min 2,306 sampai 23,06 berarti ada di daerah penerima HO. Kemudian kita lakukan statistik uji dengan rumus sebagai berikut, yang dihitung sama dengan RXY dikali dengan akar N-2, kita bagi dengan akar 1 dikurang RXY kuadrat. Kemudian didapatkan hasil T hitung sama dengan 2,93. Kemudian tentukan keputusan dan kesimpulan. Keputusannya adalah
hitung yaitu lebih besar sebesar 2,93 dari 23,06. Kesimpulannya yaitu adanya hubungan antara suku dan DOD. Kemudian kita lakukan regresi sama seperti korelasi di awal tadi, yaitu kita tetapkan data yang sudah diberikan, kemudian kita lengkapkan untuk suku dan DOD-nya, kita buat scatter plot. Nah, gimana sama caranya kita blok, kemudian insert, kita pilih scatter. Akan didapatkan tabulan seperti itu. Kemudian kita membuat tabel perhitungan di mana terdapat X, kemudian Y, X dikali Y, dan X kuadrat. X dan Y didapatkan dari data ulang suku dan DOD, di mana X-nya adalah suku, Y-nya adalah DOD. Kemudian kita lakukan perkalian antara X dan Y sebagai berikut. B15 dikali C15. Kemudian setelah dilakukan perhitungan sebagai berikut, kita tarik garis bawah, kita blok ke bawah seperti ini, akan mendapatkan data sebagai berikut. Itu juga dengan yang X kuadrat yang 3,39 kita pangkatkan 2. Kemudian kita tarik garis bawah. Kemudian dicari jumlahnya dari masing-masing X, Y, kemudian X dikali Y, dan juga X kuadrat dengan rumus sum. Kemudian kita masukkan ke rumus berikut, yaitu untuk mencari model estimasi diperlukan pencarian B dan A. Nah, kita cari yang B dengan rumus N dikali sigma X1 kali Y1 dikurang sigma X1 dikali Y1. Kemudian kita bagi di mana N atau jumlah sampel itu kita kalikan dengan X kuadrat, kemudian dikurangkan dengan jumlah X atau sigma X yang dikuadratkan. Didapatkan hasil B sebesar 6,27. Kemudian kita cari untuk A-nya, yaitu rumusnya sigma dari Y1 dibagi N dikurang B dikali sigma X1 dikurang N. Didapatkan hasil sebenarnya min 19,02. Kemudian kita dapatkan model estimasinya, di mana model estimasi itu ini sama dengan A plus B kali X. Nah, kemudian kita substitusikan di mana A sama dengan min 19,02 dan ditambah B 6,27X. Kemudian dilakukan uji determinasi. Kemudian kita lakukan uji determinasi. Dilakukan determinasi sama seperti awal tadi, kita masukkan data ini setelah diberikan, kemudian kita ulangan, kemudian kita masukkan ke tabel perhitungan. Di mana di sini ada X, ada Y, ada penduga Y, kemudian ada penduga Y dikurang rata-rata Y, kemudian penduga Y dikurang Y dikuadratkan, kemudian Y dikurang dengan rata-rata Y, kemudian Y dikurang rata-rata Y kita pangkatkan 2. Nah, kemudian untuk X dan Y-nya merupakan data dari suku dan DOD yang telah dihilangkan. Kemudian untuk mencari penduga Y, kita bisa masukkan rumus di mana dengan model estimasinya yaitu Y sama dengan min 19,02 ditambah 6,7X. Nah, dari rumus ini, X ini bisa kita substitusikan dengan X yang ada di sini, 3,39. Begitu juga untuk seterusnya ke bawah, sama, dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk penduga Y, dikurang rata-rata Y, kita cari dulu untuk rata-ratanya, yaitu di mana sigma dari Y ini. Kemudian kita bagi dengan N atau jumlah sampelnya, di mana didapatkan hasil 2,17. Nah, kemudian kita bisa lakukan sebagai berikut, di mana Y tentunya 2,26 dikurangi 2,17. Dan seterusnya, seperti itu, sampai bawah kita bisa tarik untuk blok seperti ini, dapat hasil sebagai berikut. Kemudian untuk yang penduga Y dikurangi ya rata-rata di pangkat 2, yaitu dari hasil ini 0,09 kita pangkatkan 2. Terus seperti itu, kita akan tarik garis ke bawah dan akan dapat data sebagai berikut. Nah, kemudian untuk yang Y dikurangi dari rata-rata, berarti 2,16 dikurang dengan rata-rata dari Y itu 2,17. Kemudian kita tarik garis ke bawah, akan mendapatkan data sebagai berikut. Kemudian hasil dari ini kita pangkatkan 2. Di mana 0,01 kita pangkat 2, kemudian 0,18 kita
pangkat dan 2, jadi kemudian kita tarik ke bawah. Ini kan di atas tadi itu. Kemudian kita hitung jumlahnya dengan rumus sum untuk semuanya. Ya, tiap komponen yang dicari. Kemudian kita cari determinasi kuadrat dengan rumus sigma dari Y penduga dikurang Y kuadrat dibagi dengan sigma dari Y dikurang rata-rata Y kita pangkat 2 dan didapatkan hasil R sebenarnya 0,25. 0,52. Kemudian ada interpretasinya itu. Kandungan BOD yang dapat dijelaskan oleh intensitas suhu sebesar 52%, sedangkan faktor lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian kita lakukan uji hipotesis regresi, di mana yang pertama kita lakukan adalah uji F. Ternyata hipotesisnya untuk H0, intensitas suhu tidak mempengaruhi BOD. Kemudian untuk H1, intensitas suhu mempengaruhi BOD. Kemudian untuk ukuran sampel dan tingkat kesalahannya, yaitu M-nya ada 10 untuk ukuran sampelnya, kemudian tingkat kesalahannya atau alfanya 0,05 dari 5%. Distribusi sampelnya yang digunakan adalah distribusi sampelnya. Nah, kemudian kita menentukan titik kritis, di mana P-nya sama dengan 1, DB-nya 1, kemudian untuk DB2-nya, N dikurang P dikurang 1. Berarti DB2 sama dengan 10, dikurang 1 kurang 1, didapatkan 8. Kemudian untuk alfabelnya, sama dengan F alpha, titik 2 DB1, titik koma DB2, dan didapatkan F sama dengan 0,05, titik koma 1 dan 8. Ya, sudah dapatkan hasil 5,32, yaitu dari tabel distribusi F sebagai berikut. Nah, untuk tabel F dengan pembagian kita 0,05, untuk DB1-nya 1, DB2-nya 8, maka titik temunya adalah hasilnya 5,32. Kemudian daerah penolakan yang dari H0, nah 5,32. Jika dia berada lebih dari 5,32, maka dia ada di daerah penolakan H0. Jika kurang dari 5,32, maka akan ada di daerah penerimaan H0. Kemudian kita lakukan statistik uji, yaitu nama ketentuan JKR. Berarti di mana data ini kita dapat dari perhitungan determinasi sebelumnya, yaitu Y terduga dikurangi rata-rata kuadrat 0,17. Kemudian JKT sigma dari Y dikurangi rata-rata kita katakan 2 sama dengan 0,32. Kemudian JKG di mana JKT kita kurang dengan JKR, yaitu 0,32 dikurang 0,17, itu kan 0,15. Kemudian kita masukkan di tabel berikut. Untuk KT sendiri itu adalah dari JK dibagi DP, kemudian juga ini F hitungnya 8,76, F tabelnya 5,32. Tabel F hitung kita dapat dari KTR kita bagi dengan KTG. Kemudian untuk keputusan dan kesimpulannya, yaitu F hitung lebih besar dari 5,32, maka dilakukan olah H0. Kesimpulannya, sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi kadar BOD di cairan. Berikut adalah dari F hitungnya lebih besar dari 5,32 ada penolakan H0. Kemudian setelah itu kita melakukan uji P, yaitu yang pertama pernyataan hipotesis H0, yaitu suhu tidak mempengaruhi BOD. H1 suhu mempengaruhi BOD. Kemudian ukuran sampel dan kesalahannya N-nya 10, alfanya 0,05 atau 5%. Kemudian distribusi sampelnya digunakan yaitu distribusi sampel P. Kemudian penentuan titik kritis DB sebenarnya N dikurang 2, yaitu 10 dikurang 2 didapatkan 8. Kemudian untuk P tabelnya sama seperti tadi yang ada di korelasi untuk hipotesisnya, P alpha dibagi 2, titik koma DB, kemudian P 0,025, titik koma 8 itu kan 2,306 sebagai berikut. Nah, 0,025 dan 8 untuk DB-nya didapatkan titik temunya 2,306. Kemudian untuk daerah penolakan atau terima H0-nya adalah sebagai berikut. Jika berada lebih dari 2,3,06, maka akan di daerah penolakan, begitu juga yang lebih dari min 23,06 akan daerah penolakan. Dan jika ada di antara min 23,06 sampai 23,06, maka dia ada di daerah penerimaan HO. Kemudian kita lakukan statistik uji, di mana B sama dengan 6,27, ini B yang didapatkan dari tadi perhitungan regresi 6,27. Kemudian KTG 0,02 yang didapatkan dari uji F sebelumnya. Kemudian kita masukkan di rumus sebagai berikut, yaitu XXX, di mana sigma dari XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan dibagi N, yaitu 114,23 dikurang 114,25 dibagi 10, dapat hasil 0,01.
Kemudian untuk standar error dari B yaitu angka dari KTG dibagi SXX dengan angka dari 0,02 KTG-nya, kemudian dibagi dengan 0,01. Didapatkan hasil 1,41. Kemudian kita hitung hitungnya yaitu sebenarnya B dibagi dengan SEB, kemudian 6,27 dibagi 1,41 sebenarnya 4,45. Kemudian keputusan dan kesimpulannya kita hitung yaitu 4,45 lebih besar dari tabelnya. Maka dilakukan tolak ukur kesimpulannya dari sudah ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa intensitas hukum mengaruhi kadar berlebih di perairan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.